Bendera Rusia dikabarkan berkibar di gerbang masuk kota Mariupol dan menggantikan sebuah monumen berwarna biru dan emas Ukraina. Tak hanya berkibar di pintu masuk Mariupol, bendera Rusia juga tampak berkibar di jalan raya menuju ke Mariupol. Hal ini menunjukkan kota tersebut kini dikendalikan sepenuhnya oleh Rusia. Di tengah situasi perang yang masih memanas, seorang pakar Rusia bernama Olga Lautman memberikan sebuah peringatan. Lautman memperingatkan tentang rencana Rusia memperluas agresinya ke seluruh Eropa. Rencana itu bahkan disebut berasal dari Presiden Rusia sendiri, Vladimir Putin. Pada pekan ini, Putin memperingatkan tentang niat militernya ke depan ketika dia menggunakan warisan Raja Peter the Great. Dikutip dari Newsweek, Peter the Great adalah pemimpin Rusia yang terkenal, berkuasa dari tahun 1682 hingga 1725. Sosoknya begitu dikagumi karena memimpin serangkaian perang yang berhasil membantu membangun Rusia sebagai kekuatan internasional utama. Putin menilai militernya akan berhasil menyelesaikan misi perangnya apabila mencontoh Peter the Great. Mengenai hal ini, Lautman berbicara tentang apa yang bisa terjadi di masa depan untuk negara secara militer. Memperhatikan bahwa Rusia sudah terlibat dalam konflik dengan satu bekas wilayah Uni Soviet, Lautman memperingatkan bahwa yang lain juga berisiko. Menurutnya, Barat harus memasok Ukraina dengan dukungan militer sebanyak mungkin. Pasalnya, jika Rusia menang di Ukraina, mereka akan memperluas perangnya hingga Eropa. Lautman secara khusus menyoroti pembangunan militer Rusia di Transnistria, wilayah yang memisahkan diri dari Moldova atau bekas wilayah Soviet lainnya. Invasi ke Ukraina juga dipicu oleh wilayah memisahkan diri yang tidak dikenal Donbas. Di sisi lain, Putin juga semakin bermusuhan dengan negara-negara Eropa lainnya di luar negara-negara yang dulunya merupakan wilayah Soviet. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-109 pada Minggu 12 Juni 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya Rusia menembakkan mortir dan artileri ke permukiman barat daya Severodonetsk di Luhansk, hingga pasukan Ukraina tetap menguasai dua kawasan vital di kota tersebut. Dikutip dari Kompas.com pada Senin 13 Juni, pertempuran sengit terus pecah di Ukraina Timur, tepatnya di kota Severodonetsk, Luhansk. Rusia terus melancarkan serangannya untuk membebaskan kawasan itu. Di bagian barat daya, pasukan Rusia menembakkan mortir dan artileri di sekitar beberapa permukiman. Hal ini diungkapkan oleh staf umum Ukraina. Bahkan Rusia menembakkan senjatanya ke pabrik kimia Azot. Gubernur Luhansk Serhiy Gaidai mengakui pasukan Rusia telah menguasai sebagian besar Severodonetsk. Meski serangan terus dilancarkan, Ukraina terus melakukan serangan balik. Terkini Ukraina masih menguasai dua kawasan vital di Severodonetsk, yakni kawasan industri dan pabrik kimia di kota itu. Dalam hari ke-109 ini, Ukraina menindaklanjuti permintaannya bergabung dengan Uni Eropa. Hal ini dikonfirmasi oleh Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Leyen menerangkan permintaan Ukraina untuk bergabung dengan Uni Eropa akan siap dalam pekan depan.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-108 pada Sabtu 13 Juni 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya warga Kherson yang dikuasai Moskwa mendapatkan paspor Rusia, hingga militer Ukraina dikabarkan kehabisan amunisi perang di Mykolaiv. Dikutip dari Kompas.com, sebagian wilayah kota Kherson, Ukraina telah dikuasai Rusia. Di wilayah tersebut, pihak berwenang mulai membagikan paspor Rusia kepada penduduk setempat untuk pertama kalinya. Media Rusia mengabarkan ada sebanyak 23 warga Kherson yang menerima paspor Rusia. Dalam hari ke-108 ini, pasukan Ukraina mengalami kehabisan amunisi di wilayah Mykolaiv. Wilayah itu berada di dekat garis depan di Ukraina Selatan. Menyikapi hal ini, Gubernur Mykolaiv, Vitali Kim, berterus terang meminta bantuan militer internasional dari Barat. Ia menegaskan bantuan dari Eropa dan Amerika Serikat sangat dibutuhkan Ukraina. Diungkapkannya tentara Rusia lebih kuat, hal ini karena mereka memiliki banyak artileri dan amunisi. Dalam hari ke-108 ini pula, Rusia mendapatkan kritikan pedas dari Pentagon Amerika Serikat. Kritikan itu disampaikan oleh Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Austin menyoroti Moskwa dan tujuannya di Ukraina. Ia menyebutkan Rusia sebagai penindas dan menginjak-injak aturan perdamaian dunia. Rusia dikabarkan menggunakan rudal era Perang Dingin dalam invasinya ke Ukraina. Ia menggunakan rudal seberat 5,5 ton untuk menghancurkan pasukan Ukraina. Ini menjadi sinyal Rusia mulai kehabisan amunisi dalam perang. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan pasukan Putin mulai kehabisan persenjataan modern, sehingga mereka menggunakan rudal kuno yang digunakan pada masa Perang Dingin tahun 1960-an. Padahal rudal era kuno tersebut tak akurat dan akan menimbulkan ancaman yang lebih besar bagi warga sipil. Rusia kemungkinan menggunakan rudal anti kapal berat karena kehabisan rudal modern yang lebih presisi. Meski begitu, tak disebutkan di mana rudal tersebut akan ditembakkan. Namun rudal era kuno itu dirancang untuk menghancurkan kapal induk menggunakan hulu ledak nuklir, sehingga jika digunakan untuk serangan darat, senjata ini menjadi sangat tidak akurat dan sangat berbahaya. Selain itu juga bisa mengakibatkan kerusakan tambahan yang signifikan. Sementara itu, Ukraina masih terus berusaha menghalangi serangan udara Rusia.
Gubernur wilayah Mykolaiv Selatan mengatakan pasukan pertahanan kalah senjata dengan artileri superior Rusia yang menggempur kota-kota. Ukraina dikabarkan kehabisan amunisi di tengah gempuran pasukan Rusia. Terkait hal ini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kemudian buka suara. Ia mengatakan memenangkan perang melawan Rusia sangatlah penting, tak hanya bagi Ukraina, tetapi juga bagi stabilitas global, sehingga ia menyerukan untuk mendapatkan lebih banyak bantuan senjata. Sebelumnya, hal serupa juga disampaikan oleh Gubernur Regional Wilayah Mykolaiv. Sementara itu, Wali Kota Pelabuhan Mariupol mengatakan wabah kolera saat ini menghantui warga Ukraina. Disebutkan wabah tersebut kemungkinan akan membunuh ribuan orang, sehingga pihaknya meminta agar penduduk Ukraina yang masih tersisa untuk dievakuasi. Sejak invasi dilakukan, lebih dari 10.000 pejuang Ukraina telah tewas dalam pertempuran. Namun Kiev mengklaim Rusia kehilangan lebih banyak pasukan, bahkan hingga 3 kali lipat jumlah korban Ukraina. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir. Hingga kini fokus penyerangan berada di Ukraina Timur, tepatnya di kota Severodonetsk. Terkini pabrik kimia di kota tersebut digempur Rusia yang mengakibatkan ledakan hingga kobaran api melalap isi bangunan. Dikutip dari Tribunnews.com, Gubernur Regional Luhansk, Serhiy Gaidai, mengungkapkan pertempuran makin berkecamuk. Penembakan Rusia terhadap pabrik kimia Azot di kota Severodonetsk telah memicu kebakaran besar. Kobaran api tersebut membuat asap terlihat membumbung ke udara. Dikabarkan sebelumnya pasukan Rusia menguasai sebagian besar kota. Namun Ukraina mengendalikan pabrik kimia Azot tersebut. Perang yang makin parah ini disikapi oleh Ukraina dengan terus melancarkan serangan balasan. Ukraina telah meminta pengiriman senjata berat yang lebih cepat dari Barat. Hal ini untuk mengubah gelombang perang. Ukraina menilai pasukan Rusia memiliki setidaknya 10 kali lebih banyak artileri.
Serangan Rusia ke Ukraina masih berkecamuk dan telah memasuki hari ke-110 pada Senin 13 Juni 2022. Diketahui sebuah gedung besar di Ukraina yang menampung senjata dari Barat dan Eropa dihancurkan oleh pasukan Rusia dengan rudal jelajah kaliber. Depot persenjataan itu berada di wilayah Ternopil, Ukraina. Dikutip dari Kompas.com, Kementerian Pertahanan Rusia telah mengeklaim laporan tersebut. Rusia menghancurkan depot persenjataan besar Ukraina pada Minggu 12 Juni 2022 kemarin. Sebelumnya, pasukan pertahanan Rusia dikabarkan telah menembak jatuh 3 pesawat perang Ukraina pada Sabtu 11 Juni 2022. Ketiga pesawat tersebut adalah 2 MiG-29 dan 1 Su-25 yang jatuh di wilayah Kharkiv. Selain itu, gempuran Rusia juga menyebabkan kebakaran besar di sebuah pabrik kimia di kota Severodonetsk. Gubernur Oblast Luhansk Serhiy Haidai mengatakan kebakaran terjadi setelah puluhan ton minyak bocor. Dan ratusan warga sipil dikabarkan berlindung di pabrik tersebut. Seperti diketahui, kota Severodonetsk telah menjadi titik fokus upaya Rusia untuk maju di Ukraina Timur. Haidai mengaku sebagian besar Severodonetsk telah berada di tangan Rusia. Namun Haidai tidak menyebut berapa korban jiwa akibat peristiwa itu. Pasukan khusus militer Inggris Special Air Service atau SAS telah terlibat perang dengan membantu Ukraina melawan Rusia. Diketahui para tentara khusus tersebut direkrut melalui aplikasi WhatsApp. Namun baru-baru ini ex-pasukan SAS dikabarkan telah membunuh 20 jenderal Rusia di Ukraina. Dikutip dari The Sun, unit Krek 12 Squad telah menghabiskan 6 minggu yang panjang untuk menargetkan perwira Rusia. Mereka bahkan diduga telah membunuh 15 tentara bayaran Wagner yang ditakuti dalam penyergapan bulan lalu. Pernyataan ini disampaikan oleh seorang sumber yang tak ingin disebutkan namanya. Ia melanjutkan bahwa pasukan SAS penuhnya mandiri dengan memiliki akses bahan peledak, senjata, dan amunisi. Diketahui semua prajurit tersebut adalah veteran perang di Irak dan Afghanistan. Mereka merupakan pensiunan yang berusia 29 tahun dengan umur yang paling tua adalah 62 tahun. Beberapa pasukan Ukraina juga dilatih oleh pasukan Inggris dalam metode penyergapan. Sumber itu menyebut bahwa mereka semua bersumpah tetap tinggal sampai akhir perang. Jika tertangkap, pasukan SAS akan disiksa, diadili, dan dieksekusi sebagai tentara bayaran asing. Kabar ini beredar setelah Ukraina berhasil memusnahkan 2 jenderal Vladimir Putin dalam satu serangan. Sementara bulan lalu dilaporkan juga bahwa intelijen Amerika Serikat membantu pasukan Ukraina memusnahkan jenderal Rusia. Selain jenderal, 49 kolonel telah tewas dalam perang Ukraina. Namun Rusia kini memfokuskan serangannya untuk merebut Severodonetsk di wilayah Donbas, Ukraina Timur. Ratusan warga sipil yang berlindung di pabrik kimia tengah menghadapi serangan mematikan Kremlin. Jika orang-orang Putin menguasai kota, maka Moskow akan mendapat kendali atas seluruh wilayah Luhansk yang disinyalir dapat mengubah gelombang konflik.
Seorang tentara Inggris dilaporkan tewas di garis depan peperangan membela Ukraina. Tentara tersebut tewas saat pertempuran sengit berlangsung di kota Severodonetsk pada Jumat 10 Juni 2022. Meski begitu, pihak keluarga merasa salut dan bangga dengan semangat juangnya. Tentara asal Inggris yang tewas bernama Jordan Gately yang telah meninggalkan Angkatan Darat negaranya pada Maret lalu. Kabar kematian Jordan telah dikonfirmasi oleh pihak keluarganya, Dean Gately. Dikutip dari Daily Mail, Jordan memutuskan pergi ke Ukraina setelah Presiden Rusia Vladimir Putin memulai invasi pada 24 Februari lalu. Namun pada Jumat 10 Juni lalu, Dean menerima kabar buruk bahwa Jordan tewas ditembak di Severodonetsk. Diakui Dean, Jordan sangat mencintai pekerjaannya sebagai seorang tentara. Jordan dikenal sebagai prajurit yang kaya pengetahuan dan terampil mengoperasikan senjata. Ia bahkan membekali dan melatih pasukan Ukraina sebelum bertempur melawan Rusia. Dean mengungkapkan bahwa dirinya sangat bangga dengan apa yang dilakukan Jordan, meski ia tahu bahwa misi tersebut sangat berbahaya. Ia menyebut Jordan sebagai seorang pahlawan karena kepeduliannya kepada negara lain. Jordan Gately menjadi pejuang Inggris kedua yang tewas di Ukraina setelah kematian tentara sukarelawan Scott Sibley. Sibley juga tewas dalam pertempuran melawan pasukan Rusia pada bulan April lalu. Ia sendiri merupakan seorang veteran Angkatan Bersenjata Inggris yang bertugas di Skuadron Dukungan Logistik Komando di Afghanistan. Lembaga think tank Stockholm International Peace Research Institute atau SIPRI menyebut persenjataan nuklir global akan terus meningkat. Tak hanya jumlah senjata nuklir yang akan meningkat, tetapi risiko penggunaannya juga semakin besar. Hal ini disebut merupakan efek dari invasi Rusia ke Ukraina. Invasi Rusia ke Ukraina dan dukungan Barat untuk Kiev telah meningkatkan ketegangan di antara 9 negara bersenjata nuklir di dunia. Antara Januari 2021 hingga Januari 2022, jumlah senjata nuklir mengalami penurunan. SIPRI mengatakan jika tak segera ada tindakan terhadap negara-negara yang memiliki kekuatan nuklir, maka persediaan hulu ledak global bisa segera meningkat. Hal ini menjadi kali pertama dalam beberapa dekade terakhir. Hal itu disampaikan oleh Direktur Program Senjata Pemusnah Massal SIPRI, Wilfred Wan. Ia menyebut semua negara bersenjata nuklir meningkatkan persenjataan untuk mempertajam nuklir dan peran senjata nuklir dalam strategi militer. Dikutip dari Kompas.com Senin 13 Juni 2022, ia mengatakan tren tersebut sangat mengkhawatirkan. Diketahui 3 hari setelah invasi Rusia ke Ukraina, Presiden Rusia Vladimir Putin menempatkan persenjataan nuklir Rusia dalam siaga tinggi. Ia juga memperingatkan konsekuensi yang akan ditanggung bila ada negara-negara yang menghalangi jalan Rusia.
Rusia dikabarkan berkibar di gerbang masuk kota Mariupol dan menggantikan sebuah monumen berwarna biru dan emas Ukraina. Tak hanya berkibar di pintu masuk Mariupol, bendera Rusia juga tampak berkibar di jalan raya menuju ke Mariupol. Hal ini menunjukkan kota tersebut kini dikendalikan sepenuhnya oleh Rusia. Otoritas yang didirikan oleh Kremlin menjelaskan saat ini kota pelabuhan tersebut kini siap beroperasi untuk mengangkut barang dari Rusia dan menuju ke Rusia. Sementara itu pertempuran sengit terus terjadi di kota utama Severodonetsk di timur. Rusia dikabarkan meledakkan jembatan utama di atas sungai Siversky Donetsk. Jembatan ini menghubungkan Severodonetsk dengan kota kembarnya Lysychansk. Dengan diledakkannya jembatan utama ini, rute evakuasi warga sipil jadi terpotong. Tak hanya itu, pengeboman Rusia juga menghantam pabrik pupuk nitrogen yang digunakan oleh ratusan warga sipil untuk berlindung. Gubernur Regional Luhansk Serhiy Haidai mengatakan serangan pasukan Rusia mengakibatkan kebakaran besar di situs tersebut. Di tengah situasi perang yang masih memanas, seorang pakar Rusia bernama Olga Lautman memberikan sebuah peringatan. Lautman memperingatkan tentang rencana Rusia memperluas agresinya ke seluruh Eropa. Rencana itu bahkan disebut berasal dari Presiden Rusia sendiri, Vladimir Putin. Pada pekan ini, Putin memperingatkan tentang niat militernya ke depan ketika dia menggunakan warisan Raja Peter the Great. Dikutip dari Newsweek, Peter the Great adalah pemimpin Rusia yang terkenal, berkuasa dari tahun 1682 hingga 1725. Sosoknya begitu dikagumi karena memimpin serangkaian perang yang berhasil membantu membangun Rusia sebagai kekuatan internasional utama. Putin menilai militernya akan berhasil menyelesaikan misi perangnya apabila mencontoh Peter the Great. Mengenai hal ini, Lautman berbicara tentang apa yang bisa terjadi di masa depan untuk negara secara militer. Memperhatikan bahwa Rusia sudah terlibat dalam konflik dengan satu bekas wilayah Uni Soviet, Lautman memperingatkan bahwa yang lain juga berisiko. Menurutnya, Barat harus memasok Ukraina dengan dukungan militer sebanyak mungkin. Pasalnya, jika Rusia menang di Ukraina, mereka akan memperluas perangnya hingga Eropa. Lautman secara khusus menyoroti pembangunan militer Rusia di Transnistria, wilayah yang memisahkan diri dari Moldova atau bekas wilayah Soviet lainnya. Invasi ke Ukraina juga dipicu oleh wilayah memisahkan diri yang tidak dikenal Donbas. Di sisi lain, Putin juga semakin bermusuhan dengan negara-negara Eropa lainnya di luar negara-negara yang dulunya merupakan wilayah Soviet.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-109 pada Minggu 12 Juni 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya Rusia menembakkan mortir dan artileri ke permukiman barat daya Severodonetsk di Luhansk, hingga pasukan Ukraina tetap menguasai dua kawasan vital di kota tersebut. Dikutip dari Kompas.com pada Senin 13 Juni, pertempuran sengit terus pecah di Ukraina Timur, tepatnya di kota Severodonetsk, Luhansk. Rusia terus melancarkan serangannya untuk membebaskan kawasan itu. Di bagian barat daya, pasukan Rusia menembakkan mortir dan artileri di sekitar beberapa permukiman. Hal ini diungkapkan oleh staf umum Ukraina. Bahkan Rusia menembakkan senjatanya ke pabrik kimia Azot. Gubernur Luhansk Serhiy Gaidai mengakui pasukan Rusia telah menguasai sebagian besar Severodonetsk. Meski serangan terus dilancarkan, Ukraina terus melakukan serangan balik. Terkini Ukraina masih menguasai dua kawasan vital di Severodonetsk, yakni kawasan industri dan pabrik kimia di kota itu. Dalam hari ke-109 ini, Ukraina menindaklanjuti permintaannya bergabung dengan Uni Eropa. Hal ini dikonfirmasi oleh Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Leyen menerangkan permintaan Ukraina untuk bergabung dengan Uni Eropa akan siap dalam pekan depan. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-108 pada Sabtu 13 Juni 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya warga Kherson yang dikuasai musuh mendapatkan paspor Rusia, hingga militer Ukraina dikabarkan kehabisan amunisi perang di Mykolaiv. Dikutip dari Kompas.com, sebagian wilayah kota Kherson, Ukraina telah dikuasai Rusia. Di wilayah tersebut, pihak berwenang mulai membagikan paspor Rusia kepada penduduk setempat untuk pertama kalinya. Media Rusia mengabarkan ada sebanyak 23 warga Kherson yang menerima paspor Rusia. Dalam hari ke-108 ini, pasukan Ukraina mengalami kehabisan amunisi di wilayah Mykolaiv. Wilayah itu berada di dekat garis depan di Ukraina Selatan. Menyikapi hal ini, Gubernur Mykolaiv, Vitali Kim, berterus terang meminta bantuan militer internasional dari Barat. Ia menegaskan bantuan dari Eropa dan Amerika Serikat sangat dibutuhkan Ukraina. Diungkapkannya tentara Rusia lebih kuat, hal ini karena mereka memiliki banyak artileri dan amunisi. Dalam hari ke-108 ini pula, Rusia mendapatkan kritikan pedas dari Pentagon Amerika Serikat. Kritikan itu disampaikan oleh Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Austin menyoroti musuh dan tujuannya di Ukraina. Ia menyebutkan Rusia sebagai penindas dan menginjak-injak aturan perdamaian dunia.
menggunakan rudal era Perang Dingin dalam invasinya ke Ukraina. Ia menggunakan rudal seberat 5,5 ton untuk menghancurkan pasukan Ukraina. Ini menjadi sinyal Rusia mulai kehabisan amunisi dalam perang. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan pasukan Putin mulai kehabisan persenjataan modern, sehingga mereka menggunakan rudal kuno yang digunakan pada masa Perang Dingin tahun 1960-an. Padahal rudal era kuno tersebut tak akurat dan akan menimbulkan ancaman yang lebih besar bagi warga sipil. Rusia kemungkinan menggunakan rudal anti kapal berat karena kehabisan rudal modern yang lebih presisi. Meski begitu, tak disebutkan di mana rudal tersebut akan ditembakkan. Namun rudal era kuno itu dirancang untuk menghancurkan kapal induk menggunakan hulu ledak nuklir, sehingga jika digunakan untuk serangan darat, senjata ini menjadi sangat tidak akurat dan sangat berbahaya. Selain itu juga bisa mengakibatkan kerusakan tambahan yang signifikan. Sementara itu, Ukraina masih terus berusaha menghalangi serangan udara Rusia. Gubernur wilayah Mykolaiv Selatan mengatakan pasukan pertahanan kalah senjata dengan artileri superior Rusia yang menggempur kota-kota. Ukraina dikabarkan kehabisan amunisi di tengah gempuran pasukan Rusia. Terkait hal ini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kemudian buka suara. Ia mengatakan memenangkan perang melawan Rusia sangatlah penting, tak hanya bagi Ukraina, tetapi juga bagi stabilitas global, sehingga ia menyerukan untuk mendapatkan lebih banyak bantuan senjata. Sebelumnya, hal serupa juga disampaikan oleh Gubernur Regional Wilayah Mykolaiv. Sementara itu, Wali Kota Pelabuhan Mariupol mengatakan wabah kolera saat ini menghantui warga Ukraina. Disebutkan wabah tersebut kemungkinan akan membunuh ribuan orang, sehingga pihaknya meminta agar penduduk Ukraina yang masih tersisa untuk dievakuasi. Sejak invasi dilakukan, lebih dari 10.000 pejuang Ukraina telah tewas dalam pertempuran. Namun Kiev mengklaim Rusia kehilangan lebih banyak pasukan, bahkan hingga 3 kali lipat jumlah korban Ukraina.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga kini fokus penyerangan berada di Ukraina Timur, tepatnya di kota Severodonetsk. Terkini pabrik kimia di kota tersebut digempur Rusia yang mengakibatkan ledakan hingga kobaran api melalap isi bangunan. Dikutip dari tribunnews.com, Gubernur Regional Luhansk, Serhiy Gaidai, mengungkapkan pertempuran makin berkecamuk. Penembakan Rusia terhadap pabrik kimia Azot di kota Severodonetsk telah memicu kebakaran besar. Kobaran api tersebut membuat asap terlihat membumbung ke udara. Dikabarkan sebelumnya pasukan Rusia menguasai sebagian besar kota. Namun Ukraina mengendalikan pabrik kimia Azot tersebut. Perang yang makin parah ini disikapi oleh Ukraina dengan terus melancarkan serangan balasan. Ukraina telah meminta pengiriman senjata berat yang lebih cepat dari Barat. Hal ini untuk mengubah gelombang perang. Ukraina menilai pasukan Rusia memiliki setidaknya 10 kali lebih banyak artileri. Serangan Rusia ke Ukraina masih berkecamuk dan telah memasuki hari ke-110 pada Senin 13 Juni 2022. Diketahui sebuah gedung besar di Ukraina yang menampung senjata dari Barat dan Eropa dihancurkan oleh pasukan Rusia dengan rudal jelajah kaliber. Depot persenjataan itu berada di wilayah Ternopil, Ukraina. Dikutip dari Kompas.com, Kementerian Pertahanan Rusia telah mengeklaim laporan tersebut. Rusia menghancurkan depot persenjataan besar Ukraina pada Minggu 12 Juni 2022 kemarin. Sebelumnya, pasukan pertahanan Rusia dikabarkan telah menembak jatuh 3 pesawat perang Ukraina pada Sabtu 11 Juni 2022. Ketiga pesawat tersebut adalah 2 MiG-29 dan 1 Su-25 yang jatuh di wilayah Kharkiv. Selain itu, gempuran Rusia juga menyebabkan kebakaran besar di sebuah pabrik kimia di kota Severodonetsk. Gubernur Oblast Luhansk, Serhiy Gaidai, mengatakan kebakaran terjadi setelah puluhan ton minyak bocor. Dan ratusan warga sipil dikabarkan berlindung di pabrik tersebut. Seperti diketahui, kota Severodonetsk telah menjadi titik fokus upaya Rusia untuk maju di Ukraina Timur. Gaidai mengaku sebagian besar Severodonetsk telah berada di tangan Rusia. Namun Gaidai tidak menyebut berapa korban jiwa akibat peristiwa itu.
Pasukan khusus militer Inggris Special Air Service atau SAS telah terlibat perang dengan membantu Ukraina melawan Rusia. Diketahui para tentara khusus tersebut direkrut melalui aplikasi WhatsApp. Namun baru-baru ini eks-pasukan SAS dikabarkan telah membunuh 20 jenderal Rusia di Ukraina. Dikutip dari The Sun, unit Krak 12 kuat telah menghabiskan 6 minggu yang panjang untuk menargetkan perwira Rusia. Mereka bahkan diduga telah membunuh 15 tentara bayaran Wagner yang ditakuti dalam penyergapan bulan lalu. Pernyataan ini disampaikan oleh seorang sumber yang tak ingin disebutkan namanya. Ia melanjutkan bahwa pasukan SAS penuhnya mandiri dengan memiliki akses bahan peledak, senjata, dan amunisi. Diketahui semua prajurit tersebut adalah veteran perang di Irak dan Afghanistan. Mereka merupakan pensiunan yang berusia 29 tahun dengan umur yang paling tua adalah 62 tahun. Beberapa pasukan Ukraina juga dilatih oleh pasukan Inggris dalam metode penyergapan. Sumber itu menyebut bahwa mereka semua bersumpah tetap tinggal sampai akhir perang. Jika tertangkap, pasukan SAS akan disiksa, diadili, dan dieksekusi sebagai tentara bayaran asing. Kabar ini beredar setelah Ukraina berhasil memusnahkan 2 jenderal Vladimir Putin dalam satu serangan. Sementara bulan lalu dilaporkan juga bahwa intelijen Amerika Serikat membantu pasukan Ukraina memusnahkan jenderal Rusia. Selain jenderal, 49 kolonel telah tewas dalam perang Ukraina. Namun Rusia kini memfokuskan serangannya untuk merebut Severodonetsk di wilayah Donbas, Ukraina Timur. Ratusan warga sipil yang berlindung di pabrik kimia tengah menghadapi serangan mematikan Kremlin. Jika orang-orang Putin menguasai kota, maka Moskow akan mendapat kendali atas seluruh wilayah Luhansk yang disinyalir dapat mengubah gelombang konflik. Seorang tentara Inggris dilaporkan tewas di garis depan peperangan membela Ukraina. Tentara tersebut tewas saat pertempuran sengit berlangsung di kota Severodonetsk pada Jumat 10 Juni 2022. Meski begitu, pihak keluarga merasa salut dan bangga dengan semangat juangnya. Tentara asal Inggris yang tewas bernama Jordan Gately yang telah meninggalkan Angkatan Darat negaranya pada Maret lalu. Kabar kematian Jordan telah dikonfirmasi oleh pihak keluarganya, Dean Gately. Dikutip dari Daily Mail, Jordan memutuskan pergi ke Ukraina setelah Presiden Rusia Vladimir Putin memulai invasi pada 24 Februari lalu. Namun pada Jumat 10 Juni lalu, Dean menerima kabar buruk bahwa Jordan tewas ditembak di Severodonetsk. Diakui Dean, Jordan sangat mencintai pekerjaannya sebagai seorang tentara. Jordan dikenal sebagai prajurit yang kaya pengetahuan dan terampil mengoperasikan senjata. Ia bahkan membekali dan melatih pasukan Ukraina sebelum bertempur melawan Rusia. Dean mengungkapkan bahwa dirinya sangat bangga dengan apa yang dilakukan Jordan, meski ia tahu bahwa misi tersebut sangat berbahaya. Ia menyebut Jordan sebagai seorang pahlawan karena kepeduliannya kepada negara lain. Jordan Gately menjadi pejuang Inggris kedua yang tewas di Ukraina setelah kematian tentara sukarelawan Scott Sibley. Sibley juga tewas dalam pertempuran melawan pasukan Rusia pada bulan April lalu. Ia sendiri merupakan seorang veteran angkatan bersenjata Inggris yang bertugas di skuadron dukungan logistik komando di Afghanistan.
think tank Stockholm International Peace Research Institute atau SIPRI menyebut persenjataan nuklir global akan terus meningkat. Tak hanya jumlah senjata nuklir yang akan meningkat, tetapi risiko penggunaannya juga semakin besar. Hal ini disebut merupakan efek dari invasi Rusia ke Ukraina. Invasi Rusia ke Ukraina dan dukungan Barat untuk Kiev telah meningkatkan ketegangan di antara 9 negara bersenjata nuklir di dunia. Antara Januari 2021 hingga Januari 2022, jumlah senjata nuklir mengalami penurunan. SIPRI mengatakan jika tak segera ada tindakan terhadap negara-negara yang memiliki kekuatan nuklir, maka persediaan hulu ledak global bisa segera meningkat. Hal ini menjadi kali pertama dalam beberapa dekade terakhir. Hal itu disampaikan oleh Direktur Program Senjata Pemusnah Massal SIPRI, Wilfred Wan. Ia menyebut semua negara bersenjata nuklir meningkatkan persenjataan untuk mempertajam nuklir dan peran senjata nuklir dalam strategi militer. Dikutip dari Kompas.com Senin 13 Juni 2022, ia mengatakan tren tersebut sangat mengkhawatirkan. Diketahui 3 hari setelah invasi Rusia ke Ukraina, Presiden Rusia Vladimir Putin menempatkan persenjataan nuklir Rusia dalam siaga tinggi. Ia juga memperingatkan konsekuensi yang akan ditanggung bila ada negara-negara yang menghalangi jalan Rusia. Bendera Rusia dikabarkan berkibar di gerbang masuk kota Mariupol dan menggantikan sebuah monumen berwarna biru dan emas Ukraina. Tak hanya berkibar di pintu masuk Mariupol, bendera Rusia juga tampak berkibar di jalan raya menuju ke Mariupol. Hal ini menunjukkan kota tersebut kini dikendalikan sepenuhnya oleh Rusia. Otoritas yang didirikan oleh Kremlin menjelaskan saat ini kota pelabuhan tersebut kini siap beroperasi untuk mengangkut barang dari Rusia dan menuju ke Rusia. Sementara itu pertempuran sengit terus terjadi di kota utama Severodonetsk di timur. Rusia dikabarkan meledakkan jembatan utama di atas sungai Siversky Donetsk. Jembatan ini menghubungkan Severodonetsk dengan kota kembarnya Lysychansk. Dengan diledakkannya jembatan utama ini, rute evakuasi warga sipil jadi terpotong. Tak hanya itu, pengeboman Rusia juga menghantam pabrik pupuk nitrogen yang digunakan oleh ratusan warga sipil untuk berlindung. Gubernur Regional Luhansk, Serhiy Haidai, mengatakan serangan pasukan Rusia mengakibatkan kebakaran besar di situs tersebut.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.